稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Ayo, kita sama-sama pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah. Tapi apakah kita bisa masuk ke dalam gua itu? Batu itu cukup besar untuk digulingkan. Bagaimana jika kita meminta bantuan orang lain saja? Keburu kesiangan dan keburu hujan. Ayo kita pergi sekarang. Lalu pergilah perempuan-perempuan itu sambil membawa rempah-rempah yang sudah dipersiapkan. Tapi apa yang mereka lihat sesampainya di kubur itu? Apa yang terjadi? Terlihatlah perempuan-perempuan itu melihat keheranan dan seolah-olah tak percaya. Hah? Batunya sudah terguling? Benar, mayat Yesus sudah tidak ada. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat dan tampaklah seorang malaikat berdiri di samping gua. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Maka teringatlah mereka pada perkataan Yesus bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Lalu pergilah perempuan-perempuan itu untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus dan kepada semua orang.
Yesusku hidup, Dia hidup, Yesus telah bangkit. Haleluya! Sebab Dia hidup, ada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan yang menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, takkan Dia pengen hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesusku hidup. Tuhan Yesusku hidup. Yesus, betapa Engkau dibangkitkan untuk hidup kembali. Tiada yang dapat menandingimu, tiada yang setara denganmu, sekarang dan selamanya. Engkau Tuhan yang berkuasa, punya mulah kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah.
Ketika murid-murid mendengar bahwa Yesus bangkit, murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka tidak mempercayainya. Sungguh pun demikian, Petrus bangkit, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu disertai murid yang lain. Sungguh, Yesus tidak ada di sini. Yang ada hanya kain kafannya saja. Kebangkitan Yesus mengajar kita untuk hidup di dalam iman dan percaya. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Mungkin ada di antara kita yang mulai kehilangan iman, tapi biarlah kebangkitan Yesus ini akan membangkitkan iman percaya kita kepadanya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan Paskah. Malam ini kita akan merayakan Paskah Persekutuan Dewasa Muda Kingmi Medan. Kiranya melalui perayaan Paskah ini kita dikuatkan dan diteguhkan. Saya mengambil tema pada perayaan Paskah ini, what a beautiful name it is, the name of Jesus. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya, ada seorang anak yang akan menaikkan pujian, what a beautiful name it is. Oke, silakan waktu saya berikan kepada Josh untuk menaikkan pujian ini. Hi, my name is George. I want to sing What a Beautiful Name. I hope this song will bless you all. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Baik saudaraku, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, what a beautiful name, the name of Jesus. Itu pujian tadi yang sudah dinaikkan oleh seorang anak kecil, Josh, what a beautiful name. Ini adalah syair daripada lagu yang dinyanyikan. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing can stand against. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Oh, begitu indah nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menjadi Raja kami. Begitu indah nama Yesus, tidak ada apapun yang bisa menghambatnya, yang bisa menghalanginya, yang bisa bertahan di hadapannya. What a beautiful name it is, the name of Jesus.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Engkau Tuhan adalah yang membuat jalan. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan keajaiban. Engkau Tuhan yang memegang janji-janjimu, terang di waktu di dalam kegelapan. Walau aku tidak melihatnya Engkau bekerja, Engkau tetap bekerja. Walau aku tidak merasakan Engkau bekerja, Engkau tetap bekerja. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Oh, what a beautiful name it is. Saudaraku yang terkasih, dari Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini kecuali di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya hanya dalam kesempatan ini saya akan memberikan kepada saudara 3 kebenaran tentang nama Yesus yang di dalamnya mengandung kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa, yang dikatakan tidak ada satu apapun yang bisa menghambat Dia. Yang pertama, saudaraku, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Keselamatan di sini berbicara bukan hanya keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia dan keselamatan pada waktu kehidupan yang akan datang. Ya. Keselamatan tentang apa, saudaraku? Saudaraku, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat signifikan di dalam kehidupan umat manusia, sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Setiap kita mempunyai masalah, bukan di dalam kehidupan ini. Selama saudara masih hidup di dunia ini, saudara punya masalah, saya punya masalah, setiap orang punya masalah. Dan kemampuan kita untuk mengatasi masalah masing-masing, saudaraku. Ada hal yang bisa kita selesaikan, ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang sama di antara saudara dan saya. Ada satu hal yang sama di antara semua umat manusia. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh umat manusia. Apakah itu? Itu adalah dosa. Dosa adalah masalah utama manusia. Masalah yang lain mungkin Anda dapat menyelesaikannya. Ya, kalau karena saudara hebat, karena saudara kuat, karena saudara pandai, karena saudara punya banyak pengalaman, karena saudara punya banyak harta dan sebagainya, mungkin ada masalah-masalah yang saudara mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi ada satu masalah yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan. Setiap orang tidak bisa selesaikan, siapapun di antara umat manusia. Dosa adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Ya, sakit penyakit sekarang sudah bisa diselesaikan. Mungkin saudara mengatakan, yes, cancer adalah penyakit yang berbahaya, yang sampai hari ini mungkin tidak bisa diselesaikan. Tetapi, saudaraku, ada juga orang yang sakit cancer sembuh, saudaraku. Ya, cancer memang bahaya, tetapi bisa diselesaikan oleh dokter. Mungkin nanti oleh ilmu kesehatan nanti bisa makin hari makin baik. Ya, dokter mungkin bisa menyelesaikan masalah cancer. Atau masalah yang lain, penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Tetapi sehebat-hebatnya dokter tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dosa lebih ganas daripada cancer, saudaraku. Apapun tidak bisa menyelesaikan. Apapun usaha manusia tidak mampu menghapus dosa. Ya, apapun. Ya. Saudara pikir kebaikan dan kesalehan bisa menyelesaikan? Kebaikan dan kesalahan manusia tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Ya. Dosa begitu ganas sehingga tidak bisa dihapus hanya dengan melakukan kebaikan, melakukan kesalehan. Ya. Itu kan cara saudara, pikiran saudara. Kalau saudara melakukan banyak kebaikan, saudara melakukan banyak kesalehan, maka saudara pikir, ya, saya pikir, manusia pikir bisa menghapus dosa yang kita buat. Itu cara kita, saudaraku. Tapi itu cara manusia ini tidak laku di hadapan Tuhan Allah Sang Pencipta ini. Dia yang harus menentukan bagaimana cara menghapus dosa, bukan saudara dan saya. Ya. Karena kebaikan kita semuanya di hadapan Tuhan itu seperti kain larah, kain kotor, saudaraku, di hadapan Tuhan. Ya. Dosa sekali lagi begitu ganas sehingga tidak bisa diselesaikan oleh kebajikan kita,
oleh kebaikan kita, oleh kesalehan manusia. Ya, lalu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dosa ini? Maka Allah menyediakan cara untuk menyelesaikan dosa, yaitu dengan melalui Yesus Kristus, nama di atas segala nama tadi. What a beautiful name tadi, ya. Yesus adalah Allah sejati yang menjelma menjadi manusia, lahir di dunia menjadi sama seperti manusia, seperti saudara dan saya. Itu sebabnya dia memenuhi syarat untuk menggantikan saudara dan saya menerima hukuman dosa. Ya. Di layar saudara sudah nampak Yesus membayar lunas hukuman dosa manusia. Yesus adalah jalan keselamatan yang ditentukan Allah. Inilah saudaraku jalan keselamatan. Yang menentukan jalan keselamatan bukan saudara dan saya. Yang menentukan jalan keselamatan bukanlah manusia yang berdosa ini. Yang menentukan jalan keselamatan adalah Allah, pencipta langit bumi serta sekalian isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yesus menjadi cara yang ditentukan oleh Allah untuk jalan keselamatan umat manusia. Bagaimana caranya? Di kayu salib itulah dia menerima semua kutuk dosa yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Ya. Di salib itulah keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Bagaimana caranya? Karena Allah menjatuhkan semua hukuman dosa umat manusia pada diri Yesus, ditimpakan pada diri Yesus. Semua hukuman dosa Anda dan saya sudah dibayar lunas, saudaraku. Saudaraku, Allah itu adil. Karena Allah adil, maka dosa harus dihukum. Karena Allah adil, maka kesalahan harus dihukum, saudaraku. Ya. Dan kalau tidak ada jalan keselamatan, maka saudara dan saya, semua umat manusia, setelah meninggalkan dunia ini, kita akan masuk neraka. Karena Allah adil. Tetapi kita bersyukur Allah tidak hanya adil, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu kasih. Maka dia menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Yaitu melalui Yesus tadi. Melalui Yesus yang mati di kayu salib, menerima semua kutuk dosa, menggantikan hukuman dosa yang seharusnya saudara dan saya terima. Ya, dan di kayu salib itulah semua hukuman dosa sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar, saudara dan saya nggak perlu lagi bayar hukuman dosa itu. Ya. Dan inilah cara dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, saya sebut kasih Allah itu adalah kasih yang unconditional, yang tanpa syarat. Ya. Artinya saudaraku, begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, maka dia menyediakan jalan keselamatan. Saudara tidak perlu lakukan apa-apa untuk jalan keselamatan ini, karena apa yang pun yang saudara lakukan itu juga tidak laku. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah menerima kasih Allah ini. Ya. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal melalui atau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tadi. Nama di atas segala nama, what a beautiful name. Ya. Upah dosa adalah maut. Karena saudara berdosa, karena saya berdosa, kita semua bersalah di hadapan Tuhan, maka kita harus menerima hukuman dosa tadi, karena Allah adil itu tadi, dan hukuman dosa itu adalah maut. Mungkin pengertian secara umum kata yang mungkin lebih mudah saudara terima adalah neraka, saudaraku. Maut itu adalah neraka. Maut, kematian kekal di api neraka. Tetapi karunia Allah, ini karunia. Namanya karunia, saudara hanya menerima saja itu. Ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Ini ayat yang sangat terkenal, yang mungkin banyak orang sudah hafalkan. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini. Tadi dikatakan upah dosa maut, tetapi karunia Allah. Inilah karunia Allah. Ya. Yang Allah minta bukan perbuatan kita. Yang Allah minta bukan saudara
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang melakukan kebaikan tidak binasa. Tidak begitu, saudaraku. Ya, ayat ini tidak mengatakan supaya setiap orang yang melakukan kebajikan, kesalehan hidup tidak binasa. Tidak, saudaraku. Yang Allah minta adalah engkau percaya. Setiap orang yang percaya, yes, percaya. Percaya kepada apa? Kepada tadi nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Cukup itu? Yes, cukup, karena yang diminta Allah hanya itu. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, demikianlah besar kasih Allah. God loves you. Ya. Maka bagaimanapun kehidupan Anda hari ini, apakah kehidupan Anda baik atau kehidupan Anda buruk, dimanapun Anda berada hari ini, siapapun Anda, Allah sedang menunggu engkau. Tuhan memanggil engkau, dan Dia membuka tangan untuk menerima engkau, karena Dia mengasihi engkau tuh, saudaraku. Terimalah kasih Allah yang begitu besar tadi, yang tanpa syarat tadi, pada hari ini juga, pada malam ini juga. Jangan tunda-tunda, karena besok belum tentu kita masih hidup, bukan? Maafkan itu. Siapa yang punya kuasa untuk memastikan besok saudara dan saya masih hidup? Hanya Allah, bukan? Terimalah kasih Allah. Karena tadi yang diminta hanya percaya. Terimalah dan percayalah kepada Kristus Sang Juru Selamat. Nama di atas segala nama. What a beautiful name. Terimalah kasih Allah dengan mengambil keputusan percaya Yesus pada malam hari ini juga. Maka ada janji tadi Yohanes 3 ayat 16, engkau tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, saudaraku. Ya, kuasa dari nama di atas segala nama. What a beautiful name. Yaitu di dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang kedua, di dalam nama Yesus sengat maut dikalahkan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ya. Yesus telah mengalahkan maut. Ketika Dia mati di kayu salib pada hari Jumat dan pada Minggu, hari ketiga, Dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Artinya adalah Yesus mengalahkan maut. Maut tidak bisa menahan Yesus di dalam kubur itu. Ya. Yesus sudah menang atas kematian, sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan maut. Maka saudara dan saya yang percaya kepada Yesus pasti juga akan mengalahkan maut. Ya. Yesus mengalahkan maut, saudaraku. Sengat maut tidak bisa menahan Dia di dalam kubur itu. Dia bangkit, Dia hidup sekarang. Satu-satunya yang mati dan bangkit dan setelah itu terus terus hidup, tidak mati lagi, hanya Yesus. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang mati dan dibangkitkan, tetapi setelah itu dia mati lagi, saudaraku. Ya kan? Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Orang yang mati dibangkitkan, tapi setelah itu dia mati lagi. Hanya Yesus yang mati dibangkitkan dan tidak mati lagi. Artinya Dia sudah mengalahkan maut. Maka saudara dan saya akan, orang percaya juga akan mengalahkan maut itu. Karena 1 Korintus 15 mengatakan Yesus adalah yang sulung. Artinya apa? Yang sulung, artinya nanti saudara dan saya akan juga bersama dengan Dia. Juga akan mengalami akan kebangkitan daripada kematian itu. Jika maut telah dikalahkan, apalagi yang perlu kita takutkan? Jika masalah yang paling besar di dalam kehidupan manusia yaitu maut tadi bisa dikalahkan oleh Yesus, lalu apalagi yang perlu kita takutkan sebagai orang percaya? Sebab Dia hidup, jangan lagi hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan akan merampas kekuatan Anda. Dia hidup, jangan hidup lagi dalam ketakutan. Apalagi saudara khawatirkan dalam kehidupan ini. Pegang janji-janji Allah. Di dalam firman Tuhan ada ribuan janji Allah. Pegang itu, saudaraku. Hari ini permisi tanya apa yang menjadi ketakutan saudara.
Masa depan saudara mungkin. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Kita manusia banyak mempunyai kekhawatiran dan ketakutan. Pegang janji Allah di dalam firman Tuhan. Tadi apa yang dinyanyikan oleh anak tadi? Promise. Dia adalah promise keeper. Dia adalah yang memegang janji. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi. Masalahnya saudara dan saya mau nggak percaya kepada janji itu. Menantikan janji itu dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu berhentilah di dalam ketakutan ini. Karena ketakutan justru akan merampas kekuatan saudara. Ya. Sebab dia hidup, dia sudah mengalahkan maut, maka jangan lagi hidup di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Ya. Oh yes, mungkin saudara kecewa dengan banyak hal di dalam kehidupan ini. Ya. Saudara kecewa dengan sahabat saudara kecewa karena harapan-harapan saudara tidak terpenuhi dan sebagainya. Ada banyak kekecewaan. Ya. Dan saudara mungkin karena kecewa bisa putus asa. Ya. Berapa banyak hari ini orang yang putus asa dan mengambil jalan pintas. Ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, engkau harus percaya bahwa dia adalah way maker seperti yang dinyanyikan seorang anak tadi. Dia adalah yang membuat jalan ketika seolah tidak ada jalan. Ketika saudara diberhadapkan pada jalan yang buntu, saudara tidak berdaya, saudara mungkin habis akal. Ingat, dia adalah way maker. Ya, dia bisa membuat jalan yang baru walaupun kelihatannya saudara diperhadapkan pada jalan buntu. Seolah-olah tidak ada jalan tetapi selalu ada jalan. Itulah di dalam Tuhan. Dia sanggup membuat jalan yang baru. Sebab dia hidup sebab Yesus hidup, maka jangan lagi hidup di dalam kepahitan. Karena kepahitan akan melukai saudara sendiri. Ya. Mungkin ada orang lain yang melakukan hal yang melukai saudara. Ya, yang bersalah kepada saudara, menfitnah saudara dan sebagainya. Lalu saudara timbul di dalam hati saudara satu kepahitan, ingin membalas dia. Ya. Saudaraku, kalau kau simpan kepahitan itu akan melukai dirimu sendiri. Ya. Ampuni dia, maafkan dia. Ya. Bukankah Yesus sudah menghapus dosa saudara yang bertahun-tahun saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Semua dosa saudara sudah dihapus oleh Kristus di atas kayu salib tadi. Saudara sudah menerima anugerah yang begitu besar. Mengapa ketika ada orang yang bersalah kepada saudara 1, 2 kali, 3 kali, 5 kali mungkin engkau tidak mau mengampuni? Maafkan dia, saudaraku. Ampuni dia. Jangan simpan kepahitan. Itu akan merugikan diri saudara sendiri. Ya. Sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, jangan terpuruk di dalam kegagalan. Karena bisa saja dan banyak contoh kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ya. Dia hidup. Ya. Kita mungkin akan mengalami kegagalan. Yes, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tetapi selalu ya, kegagalan itu akan membuat kita belajar sesuatu. Ya. Kegagalan itu membuat saudara dan saya belajar sesuatu. Dan disitulah kita akan mengalami keberhasilan. Ya. Jangan ulangi kegagalan itu karena kita sudah belajar. Ya. Mungkin saudara merasa saya gagal ini, gagal itu dan sudah merasa dunia ini gelap. Masa depan saya gelap. Nah, tadi sekali lagi Josh sudah menyanyikan sebuah lagu, The Name of Jesus. Dia adalah light in the darkness, terang di tengah kegelapan. Ya, percaya ini saudaraku. Segelap apapun kehidupan saudara, hari ini Yesus adalah terang di tengah kegelapan saudara. Yang dia minta sekali lagi adalah percaya kepadanya, berserah kepadanya, berharap kepadanya. Maka ada terang di dalam kegelapan itu. Sebab dia hidup, saudara dan saya mempunyai hidup yang berarti. Sebuah pujian yang sudah dinyanyikan di depan tadi. Dia hidup, maka saudara dan saya mempunyai hidup yang berarti. Hidup saudara tidak sia-sia lagi. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Iman saudara sudah benar. Iman saya sudah benar, iman saudara sudah benar. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, maka kita mempunyai hidup yang berarti. Tidak hanya itu, tapi kita punya masa depan yang berarti, masa depan yang baik.
Karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang menuntun jalan kita, yang menjadi gembala daripada kehidupan kita. Dia pasti membawa kita kepada jalan yang baik. Saudara dan saya sebagai umat percaya, kita punya masa depan yang baik. Jangan ragukan itu, saudaraku. Mengapa saudara mempunyai masa depan yang buruk? Karena saudara meragukan akan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, ya, kasih Tuhan. Mana ada, saudaraku, seorang bapak yang merencanakan masa depan anaknya tidak baik? Enggak ada itu, saudaraku. Kalau saudara sebagai orang tua merencanakan anak saudara mempunyai masa depan yang baik, saudara rela lakukan apa saja untuk masa depan anak saudara, kita mempunyai Bapa di surga yang jauh lebih bijaksana dari semua orang tua di dunia ini. Bapa kita di surga pasti merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Saudara, dia hidup dan kita mempunyai masa depan yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam nama Yesus belenggu dosa dipatahkan. Di dalam nama Yesus belenggu dosa dipatahkan. Ya, sebelum seseorang percaya kepada Yesus, maka ia berada di bawah hukuman dosa. Sebelum seseorang percaya Yesus, sebelum saya dan saudara percaya Yesus, kita ini menjadi hamba dosa. Tetapi setelah kita percaya, kita di bawah hukum kasih, tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita di bawah hukum kasih karunia. Dan firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma, kita menjadi hamba kebenaran. Kita sekarang adalah hamba kebenaran. Maka kita harusnya hidup bagi Dia. Kita sudah dibebaskan daripada hukum dosa. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Dan kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Maka hiduplah bagi Dia. Dalam masa-masa COVID ini, dalam masa-masa pandemi ini, berapa banyak orang yang masih tetap mau hidup bagi Dia. Berapa banyak orang yang masih tetap setia melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang punya semangat terus melayani Tuhan. Kiranya melalui perayaan Paskah ini saudara diingatkan, engkau sudah ditebus daripada perhambaan dosa. Engkau sudah menjadi hamba kebenaran. Karena engkau sudah ditebus, maka hidupmu bukan milikmu lagi. Kita harus sekarang hidup bagi Dia. Ya, hidup melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku. Darah anak domba Allah tidak hanya berkuasa menghapus dosa, tapi darah anak domba Allah berkuasa mematahkan belenggu dosa. Saudara sudah bebas daripada dosa, maka jangan kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang dibelenggu oleh dosa. Saudaraku yang terkasih, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter yang sudah bertahun-tahun dilakukan akan berakar dan susah untuk dicabut. Yes, memang. Oleh sebab itu, saudaraku, saudara perlu mengandalkan Tuhan untuk mencabut karakter saudara yang buruk, supaya saudara tidak lagi di bawah hukum dosa. Saudara perlu Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup mematahkan belenggu dosa yang membelenggu engkau sampai hari ini. Mungkin kau punya karakter-karakter yang buruk, tidak ada seorang pun yang bisa merubah. Bahkan engkau sendiri pun mungkin tidak bisa mengubah karaktermu. Tetapi ada satu nama, what a beautiful name sekali lagi, yaitu nama Yesus. Anda mungkin tidak bisa mengubah karakter, tetapi Tuhan dapat. Ya, nama di atas segala nama tadi dapat mengubah karakter seseorang. Oleh sebab itu bergantunglah, bersandarlah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah karakter saudara sehari demi sehari menjadi makin baik. Saudaraku, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan benar-benar menjadi murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Sekali lagi saudaraku, saya menasihatkan saudara supaya saudara hidup di dalam kebenaran. Bagaimana hidup di dalam kebenaran? Yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Ya, karena kebenaran manusia adalah kebenaran yang relatif, tetapi kebenaran dari firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Maka saudara harus hidup dengan standar firman Tuhan. Ini untuk membebaskan saudara daripada perhambaan dosa. Ya, saudara sudah dibebaskan, sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Bagaimana menjalani hidup dalam kebenaran? Yaitu saudaraku, hidup dengan standar firman Tuhan. Karena standar firman Tuhan adalah yang mutlak benar. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara mari saudara koreksi masing-masing. Apakah saudara dan saya hidup dengan standar firman Tuhan atau saudara hidup dengan standar dunia?
pilihan di tangan saudara, keputusan di tangan saudara. Ya, ketika engkau memilih hidup sebagai standar firman Tuhan, mungkin engkau dianggap tidak realistis oleh teman-temanmu, tetapi jangan goyah, jangan pernah kompromi, jangan karena hanya melihat teman-teman lalu saudara berbuat seperti yang mereka lakukan. Ya, jangan hanya karena melihat teman-teman melakukan hal itu dan mereka seolah-olah biasa-biasa saja, karena banyak orang melakukannya lalu saudara ikut di sana. Itu namanya kompromi, saudaraku. Jangan goyah di dalam kebenaran. Maka ada satu kutipan yang berbunyi demikian, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak temannya yang sama-sama salah, tetapi beranilah untuk hidup benar walaupun sendirian. Hai saudaraku, beranikah engkau hidup benar walaupun engkau sendirian? Ya. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh suara mayoritas atau suara orang banyak. Kebenaran adalah kebenaran yang sesuai dengan standar firman Tuhan, bukan ditentukan oleh suara banyak orang. Oleh sebab itu beranilah hidup di dalam kebenaran walaupun engkau seorang diri. Itulah namanya orang percaya yang sejati. Saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ringkasan, what a beautiful name. The name of Jesus. Nama di atas segala nama. Ya, yang pertama, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Inilah cara yang Tuhan, yang Allah tentukan untuk keselamatan umat manusia. Ya. Hanya melalui Yesus, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan menerima keselamatan, engkau akan menerima hidup kekal. Lakukan itu pada malam hari ini juga. Sebagai peringatan akan perayaan Paskah, biarlah hidup saudara mengalami perubahan dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau selama ini belum pernah mengambil keputusan itu, sekaranglah ambil keputusan, saudaraku, untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun engkau yang mendengar atau yang bergabung di dalam perayaan Paskah malam ini, ambil keputusan percaya Yesus. Jangan pertaruhkan kekekalan saudara dengan gengsi saudara. Ambil keputusan hari ini, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, di dalam nama Yesus maut sudah dikalahkan. Kalau maut masalah terbesar manusia sudah dikalahkan, apalagi yang perlu engkau takutkan, apalagi yang perlu engkau khawatirkan. Ya. Kita punya Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut. Karena dia hidup, maka kita punya masa depan yang baik. Dan di dalam nama Yesus belenggu dosa dipatahkan. Jangan lagi hidup kembali di dalam perbudakan dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran. Dengan demikian maka Paskah tahun ini akan berarti buat saudara kalau saudara jalankan tiga hal ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus akan masa depan saudara, dan hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh percaya kepada Yesus. Ini adalah anugerah. Ini bukan karena kebaikan kami, kesalehan kami. Semata-mata adalah anugerah Tuhan. Di dalam Yesus kami menerima keselamatan. Di dalam nama Yesus kami boleh mengalahkan maut. Di dalam nama Yesus kami punya masa depan yang baik. Di dalam nama Yesus belenggu dosa sudah dipatahkan. Kami dapat hidup di dalam kebenaran. Berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, kiranya tidak hanya mengerti, tetapi mengambil keputusan untuk bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh berserah. Dan mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Kiranya ini boleh memotivasi kita untuk hidup bagi Dia. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus bangkit, kuasa maut telah dikalahkan. Mari kita dengan penuh sukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita.
Saudaraku, mari kita akhiri perayaan Paskah Persekutuan Dewasa Muda King Medan malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Setiap orang yang ada di sini silakan bagi berdiri. Demikian juga setiap orang yang mengikuti perayaan Paskah ini di tempat saudara masing-masing secara online, silakan juga bagi berdiri dan sekarang terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing di saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.